Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2378 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Di bawah perikop gembala-gembala. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah kabar sukacita, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kelahiran Yesus menjadi sukacita besar bukan hanya di dunia, tetapi surga juga bersukacita? Kenapa? Karena yang pertama, yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara menikah, istri saudara hamil, dan sudah tiba waktunya untuk melahirkan, saudara, saya percaya saudara pasti ada perasaan harap-harap cemas. Tapi setelah anak saudara lahir, istri saudara sehat, pasti ada sukacita. Amin. Bahkan istri saudara yang melahirkan tadinya begitu menyakitkan karena perjuangannya hidup dan mati itu, saudara, setelah anaknya lahir, sakit-sakit itu tiba-tiba hilang, tergantikan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi ketika Yesus lahir ke dunia ini, yang bersukacita. Kalau istri kita melahirkan, ya pasti cuma keluarga kita. Betul? Nah, kelahiran Yesus membawa kesukaan besar seluruh bangsa. Bukan hanya seluruh bangsa yang ada di dunia ini yang bersukacita akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Surga juga bersukacita. Amin. Buktinya saudara, di ayat 13 dan ayat 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seluruh bangsa bersukacita, sorga bersukacita? Karena yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Amin. Makanya saudara, kita semua harus bersukacita karena Yesus, Sang Juru Selamat manusia, telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan memberikan peneguhan kekuatan kepada kita bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju sorga, bisa dengan kepercayaan ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, saudara, satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena dia berasal dari surga, jadi dia tahu jalan ke surga. Makanya dia datang ke dunia ini untuk memberitahukan jalan menuju kepada surga itu. Amin. Saudara, 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia, lahir, dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dan dia naik ke surga. Amin. Dia naik kemana? Dia naik ke surga. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara mengikut jalan Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saya pastikan saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada ajaran-ajaran yang berkata, oh ikut saya kamu selamat, di luar iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara, saya mau katakan, itu ajaran sesat. Itu ajaran palsu. Saudara, ikut Yesus. Saya mau pastikan saudara pasti memperoleh hidup yang kekal. Menuju kepada kehidupan kekal di surga bersama dengan Bapa kita yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukacita? Karena Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Walaupun situasi sepertinya tidak menguntungkan kita. Kita ada di dalam persoalan pergumulan. Tetapi kita harus tetap bersukacita karena Yesus telah datang ke dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi, kondisi, keadaan kita tidak dapat mempengaruhi sukacita di dalam kita.
Karena Sang Juru Selamat telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Yesus Sang Juru Selamat. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kelahiran Yesus menjadi sukacita besar? Karena Yesus itu adalah Kristus. Perhatikan, masih di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu apa? Kristus. Kristus itu artinya apa? Mesias. Orang yang diurapi. Saudara, makanya Yesus itu harus jelas. Dia harus dari keturunan Daud. Amin. Yusuf itu dari keturunan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Daud adalah raja yang sangat-sangat legend. Di zaman di mana bangsa Israel mengalami puncak kejayaan. Dan Mesias itu harus dari garis keturunan Daud. Dan Yesus adalah keturunan Daud. Dia adalah Mesias. Dialah yang dinubuatkan ribuan tahun. Dialah yang akan membebaskan kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini orang Israel sendiri belum percaya kepada Yesus. Mereka belum menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan sampai sekarang ini, orang Israel masih menanti kedatangan Sang Mesias. Karena bagi anggapan mereka, Mesias itu harus benar-benar lahir di istana raja. Harus benar-benar menjadi seorang pemimpin yang memimpin Israel dalam peperangan. Supaya seluruh bangsa tahu bahwa Israel ini bangsa yang hebat, bangsa yang diberkati Tuhan. Saudara, bagi anggapan orang Israel, Mesias itu harus yang gagah. Tetapi kenyataannya yang mereka lihat, Mesias lahir di kandang domba. Yesus tidak naik kuda, tetapi naik keledai. Dia tidak memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang-orang Romawi pada saat itu yang menjajah Israel. Tetapi Yesus memimpin 12 orang untuk diperlengkapi untuk menjadi muridnya. Sehingga orang-orang Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Karena hikmat yang besar ini Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur, harus bersukacita. Karena kita yang bagi orang Israel ini orang kafir. Tetapi kita mendapat kasih karunia yang besar. Sehingga kita mendapatkan hikmat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh mengenal Yesus adalah Mesias dan menerima Dia sebagai Sang Mesias yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kita percaya. Sedangkan orang-orang Israel di tanah suci, mereka belum percaya, mereka belum menerima Yesus. Kalau Yesus adalah Mesias, jadi bersyukurlah saudara dan saya boleh mendapatkan hikmat yang besar ini. Kita jadi tahu, kita mengenal, kita mengerti, kita paham dan menerima bahwa Yesus itulah Mesias yang dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi. Dan kita boleh meyakini itu dan menerima dan percaya.
Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan yang kedua untuk kita bersuka cita. Karena Yesus itu adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, saudara perhatikan bahwa para Majus datang menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus karena Yesus adalah Mesias. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa kelahiran Yesus menjadi sukacita besar? Karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Perhatikan, masih di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus dan apa? Tuhan di kota Daud. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan jelas bahwa Yesus itu memiliki gelar, dia Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi sama seperti kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama seperti kita. Ada daging, ada tulang. Dia bertumbuh. Dia hidup bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah umat. Saudara, luar biasa. Amin. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi sama seperti kita manusia. Saudara-saudara kita di seberang seringkali bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Tuhan tidak pernah mati. Itu menjadi pertanyaan khas mereka kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus mati? Karena Yesus menanggalkan sifat Allahnya. Dia harus mati karena korban itu harus mati. Betul? Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus disembelih. Lehernya harus digorok. Dipastikan harus mati. Darahnya harus ditumpahkan. Lalu dibakar. Itu konsep korban bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara, Yesus mati. Dia menanggalkan sifat kealahannya. Saya percaya juga kalau dia masih menggunakan sifat Allahnya, dia tidak akan pernah mati. Mau dinuklir sekalipun dia tidak akan mati. Betul? Yesus mati supaya dia menjadi anak domba Paskah. Anak domba di setiap hari Paskah itu harus disembelih. Yesus menjadi anak domba Paskah, korban keselamatan yang dilakukan oleh Yesus supaya kita selamat, dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa betul Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia apa? Dia bangkit karena dia Tuhan. Amin. Apa yang dia katakan kepada murid-muridnya sampai 4 kali dia beritahukan bagaimana caranya dia mati, dan itu betul-betul terjadi. Pada hari yang ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menjalankan misi keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Yesus adalah Tuhan. Bukti berikut saudara. Namanya Yesus itu mengandung kuasa yang luar biasa, hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Nama Yesus itu bisa menyelamatkan kita. Ketika kita ada dalam persoalan pergumulan. Di saat kita memanggil nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus datang, turun tangan, menolong kita. Amin. Dan nama Yesus itu penuh kuasa, mengusir roh-roh jahat, mengusir kuasa-kuasa dari orang-orang jahat, dari si jahat sekalipun. Karena nama Yesus itu, nama yang penuh dengan kuasa.
Dan nama Yesus itu, kalau arti sesungguhnya, Yahweh atau Tuhan menyelamatkan, atau arti Yesus itu berarti Yahweh atau Tuhan adalah keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Saudara percaya Yesus, saudara percaya Tuhan. Amin. Tuhan menyelamatkan dan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini kita belajar kenapa kita harus bersuka cita. Bukan hanya menyambut Natal ini yang tinggal sehari lagi, tanggal 25. Bukan karena Natal ini saja, tapi selama hidup kita harus bersuka cita. Amin. Karena apa saudara? Sang Juru Selamat sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita harus bersuka cita karena Sang Juru Selamat umat manusia yang menyelamatkan saudara dan saya sudah lahir. Amin. Haleluya. Yang kedua, Yesus itu adalah Kristus. Dia adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Makanya saudara kita harus bersuka cita. Karena Raja di atas segala raja yang diurapi. Dia adalah Mesias, telah lahir ke dalam dunia ini. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa japri atau WA saya di 081337491360. Saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya mujizat masih terjadi. Sampai sekarang kuasa Allah bekerja. Di saat kita bersama-sama berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Salam kasih. Dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.